Disclaimer: cerita dalam video ini hanyalah imajinasi pengarang dan bersifat fiksi belakang. Cerita ini ditulis dengan hiburan dan bukan menjerumuskan tindakan apapun yang digambarkan. Penonton dimohon bisa membedakan dengan bijak antara realita dan fiksi. Ghislaine mengenali keduanya sebagai Jamal dan Philip. Mereka berdua adalah ksatria paling dipercaya kerajaan karena telah melindungi Elena sejak dia kecil. Di kehidupan Ghislaine sebelumnya, diketahui bahwa mereka berdua tewas selagi melindungi Elena dengan nyawa mereka. Tapi kini Ghislaine tahu bahwa mereka berdua adalah pelakunya. Merekalah pengkhianat keluarga Ghislaine. Tak lama kemudian, mereka membawa Elena dan Ghislaine ke sebuah tempat sepi yang sama sekali tidak ada festival di dalamnya. Bahkan bangunan di sana tampak kosong dan tua. Jamal terus membujuk Elena, mengatakan bahwa orang yang akan tampil mungkin saja akan segera tiba. Tapi Elena bersikeras membantah karena ia yakin tidak akan ada orang yang mau tampil di tempat seperti ini. Sementara Ghislaine hanya diam menyaksikannya perdebatan itu. Namun Ghislaine meyakini bahwa tempat ini sama persis dengan dugaannya. Tempat ini mungkin sekilas terlihat seperti jalanan biasa. Tapi melihat bagaimana setiap jalan keluar ditutup, Ghislaine yakin mereka pasti sudah merencanakan sesuatu. Saat Ghislaine masih memikirkan semuanya, Elena datang dan menariknya pergi dari sana. Jamal sudah membujuk Elena agar dia mau tetap tinggal. Mereka sudah jauh-jauh ke sini dan harus mencoba menonton pertunjukan. Tapi Elena tetap menolak. Ia tidak mau menonton di tempat kumuh seperti ini. Jamal meminta Elena menunggu sebentar lagi. Lalu dari arah samping, Philip datang dengan raut wajah aneh, membuat Elena menatapnya dengan heran pada wajah Philip. Dia bahkan bertanya, ada apa dengannya hari ini? Jamal dengan santai mengatakan bahwa dia tidak bermaksud menakuti Elena. Hanya saja ada permintaan lumayan masuk akal yang datang. Wajahnya penuh senyum jahat ketika mengatakan itu. Merasa ada yang tidak beres, Elena menatap Philip dengan gugup. Tak lama setelahnya, muncul 3 orang bertubuh besar ke arah mereka. Pemimpin mereka, Frank, yang memakai topi dan kacamata hitam, berterima kasih pada Philip dan Jamal atas kerja bagus mereka. Dia bahkan memuji bahwa tugas mereka berjalan dengan mulus. Jamal mengatakan bahwa mereka sudah membawa Elena sesuai dengan keinginan Frank. Jadi mereka bisa akhiri persetujuannya di sini. Tapi fokus Frank tertuju pada Ghislaine. Ia mengatakan bahwa dia tidak meminta putra sulung Perdium itu untuk dibawa ke sini. Elena terus merapatkan tubuh pada Ghislaine. Sementara Jamal mengatakan bahwa ia akan memberikan Ghislaine secara cuma-cuma. Dia terus mengejek Ghislaine yang dengan bodohnya ikut dengan mereka tanpa tahu ini akan menjadi kuburannya. Ghislaine tidak percaya jika Jamal mengkhianati dia dan Elena. Dia bahkan mengatakan setelah ini Jamal mungkin saja tidak akan dibebaskan. Tapi Jamal meminta agar Ghislaine mengkhawatirkan dirinya sendiri dulu. Karena Jamal dan Philip hanya tinggal pergi melarikan diri sejauh mungkin dari tempat ini. Jamal mengatakan mereka hanya muak dan lelah dengan negara buruk ini, terutama diganggu oleh para orc. Lagi pula Jamal yakin bahwa sudah banyak warga Perdium yang melarikan diri selain mereka. Baru saja Jamal selesai bicara, Ghislaine sudah mencabut pedangnya, lalu menebaskan tepat ke tubuh Jamal hingga darah mengalir di sana. Jamal terkejut dan hampir tidak bisa bicara. Bahkan Elena, Philip, dan Frank juga ikut terkejut dibuatnya. Tubuh Jamal terbelah menjadi 2. Ghislaine berdiri dengan angkuh, mengatakan bahwa walau orang-orang sudah pergi lebih dulu dari Perdium, tapi setidaknya mereka tidak pernah berkhianat pada Ghislaine. Di tempatnya, Philip memaki kebodohan Jamal, seorang ksatria yang mudah dikalahkan oleh seorang amatiran seperti Ghislaine. Lalu dia menyandera Elena sebagai alat untuk mengancam Ghislaine. Tapi yang tidak dia sadari bahwa Ghislaine sudah kembali menyiapkan pedang, melemparnya tepat ke dahi Philip. Setelah Philip ikut tumbang, Elena berlari dan memeluk Ghislaine. Pemandangan mengejutkan itu membuat anak buah Frank meragukan apakah Ghislaine benar-benar putra sulung Perdium.
Padahal mereka mengira Ghislaine tidak memiliki pengalaman bertarung atau latihan dasar sekalipun. Setelah Frank menelisik penampilan Ghislaine, dia yakin tidak salah orang. Walaupun Jamal dan Philip dibunuh sewaktu lengah, tapi Ghislaine tetap membunuh dua ksatria dengan begitu mudah. Dan itu pun dengan serangan yang menggunakan mana. Merasa ada yang aneh, Elena pun bertanya apa yang terjadi pada Ghislaine dengan panik. Namun Ghislaine justru memukul leher Elena, membuatnya jatuh pingsan. Ia menidurkan Elena di tanah, meminta agar adiknya itu istirahat sebentar. Karena ingin mencari aman, Frank akhirnya berterima kasih pada Ghislaine karena dia sudah melakukan tugas mereka. Ternyata Ghislaine berbeda dengan apa yang Frank dengar. Tadinya dia dan anak buahnya lah yang mau menyingkirkan Jamal dan Philip. Frank yang keheranan berpikir mungkin selama ini Ghislaine menyembunyikan kemampuannya. Ghislaine sudah menyiapkan pedang yang berlumuran darah, menanyakan lalu apa maksud Frank. Sudut matanya memerhatikan tiga musuh di depan. Dua orang di sisinya memang bukan apa-apa. Tapi Frank tampak mengeluarkan aura mana yang luar biasa hebat. Namun Ghislaine bertekad harus cepat mengakhiri ini. Ghislaine bertanya siapa orang yang sudah meminta Frank dan anak buahnya untuk bertindak. Tapi Frank mengejeknya, mengatakan bahwa seorang mayat tidak berhak untuk menanyakan hal itu. Ghislaine tetap menyiapkan pedang. Tidak masalah jika Frank tidak memberitahunya. Lagi pula sebentar lagi Ghislaine tetap akan mengetahuinya. Anak buah Frank bertanya apakah mereka harus melukai kepalanya. Tapi Frank membantah, menyuruh mereka menangkap Ghislaine hidup-hidup, lalu menghancurkan setiap anggota badannya, sampai Ghislaine tidak bisa melakukan apa-apa. Ghislaine harus merengek kesakitan agar hasil karyanya terlihat indah. Setelah itu, mereka semua maju bersamaan untuk menyerang Ghislaine. Tapi Ghislaine malah melempar petasan ke arah mereka berdua. Begitu salah satu dari mereka lengah, Ghislaine langsung menghunuskan pedangnya ke dahi musuh hingga tumbang. Melihat rekannya tumbang, orang yang satu lagi mengatakan bahwa trik Ghislaine terlalu kampungan. Ia menyerang punggung Ghislaine, tapi Ghislaine mengarahkan pedangnya ke belakang hingga bisa menahan serangan orang itu. Lalu memberikan serangan balik dan menebas kepalanya hingga putus. Tak berhenti di sana, Frank juga ikut menyerang dari belakang. Tapi Ghislaine yang sudah siap kembali menahannya dengan pedang yang diarahkan ke belakang. Membuat Frank merasa heran karena Ghislaine berhasil menahan serangannya dalam posisi itu. Padahal serangan yang dia lakukan sudah sempurna. Ghislaine balas menyerang Frank hingga melukai lehernya karena Frank sempat melawan. Frank bahkan mengatakan jika dia tidak memiliki mana yang cukup, maka kepalanya pasti sudah hilang. Sekarang giliran Ghislaine yang kelimpungan. Bagaimana Frank bisa bertahan dari luka leher? Sepertinya Frank memfokuskan mana ke sekeliling lehernya untuk mengurangi lukanya. Frank tidak tahu dari mana Ghislaine mempelajari swordmanship seaneh itu di usia semuda ini. Tapi dia yakin Ghislaine akan tamat di sini. Oh iya, lupa. Jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk menyemangati saya buat konten lagi. Sekali lagi, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video di channel saya. Terima kasih.